Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Tapi di antara hiruk-pikuk kendaraan dan kemegahan gedung pencakar langit, ada satu tempat yang membuat detak jantung melambat setiap kali dilalui. Terowongan Casablanca. Sebuah jalur lalu lintas bawah tanah yang menghubungkan kawasan Kuningan dan Tebet ini telah menjadi saksi bisu dari cerita yang beredar sejak awal dibangunnya. Konon jika kau melewati terowongan itu tengah malam, kau mungkin akan melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalur. Ia mengenakan gaun pengantin putih, rambutnya terurai panjang, dan wajahnya tertunduk. Jika kau nekat berhenti dan bertanya, ia hanya akan menoleh perlahan dan menghilang dalam sekejap. Kisah ini telah menjadi urban legend di Jakarta, dikenal dengan nama Arwah Pengantin Casablanca. Namun di balik cerita menyeramkan yang tersebar dari mulut ke mulut, tersimpan kisah yang lebih dalam. Kisah seorang wanita bernama Ayu Saraswati, atau Ayu, yang menjadi tokoh utama dari legenda ini. Ayu adalah gadis Betawi keturunan campuran Jawa, yang tinggal tak jauh dari lokasi terowongan saat itu masih berupa kawasan pemakaman umum. Ia dikenal sebagai pribadi yang lembut, cerdas, dan setia. Ayu bertunangan dengan Rama, pemuda ambisius yang baru saja diterima kerja di perusahaan asing. Mereka merencanakan pernikahan sederhana namun sakral. Gaun pengantin telah dijahit, undangan telah dikirim, dan tanggal pernikahan telah ditentukan. 13 Juni, malam Jumat Kliwon. Namun tragedi datang mendahului janji. Hanya 1 hari sebelum pernikahan, Ayu mengalami kecelakaan tunggal saat berkendara pulang dari tempat fitting baju pengantin. Motornya menabrak lubang besar di jalanan yang tergenang dan terpental. Ia tewas seketika, gaun putihnya yang sedang dibawa dalam tas pun terlempar ke jalan. Terbuka dan mengembang dalam genangan hujan, seolah memperlihatkan bayangan pengantin yang batal menikah. Pemakamannya dilakukan terburu-buru, dan jenazah Ayu dimakamkan di pemakaman umum yang kini telah rata oleh pembangunan, tepat di atas lokasi yang kelak menjadi terowongan Casablanca. Dan sejak terowongan itu resmi dibuka, mulai terdengar cerita dari para pengemudi malam tentang seorang pengantin yang tak pernah tiba di altar, tapi terus berdiri menanti di tempat di mana janjinya terputus selamanya. Setelah kepergian Ayu, dunia Rama hancur. Ia mengurung diri berhari-hari, menolak makan, dan menolak berbicara kepada siapapun. Dalam surat terakhir Ayu yang ditemukan di kamar kosnya tertulis, "Jika takdir membuat kita tak bisa bersatu di dunia ini, aku akan tetap menunggumu. Aku percaya, janji kita akan tetap hidup meski aku tak bernapas lagi." Kata-kata itu menghantui Rama seperti bisikan yang tak pernah pergi. Ia merasa bersalah, meski kecelakaan itu bukan salah siapa-siapa. Namun rasa kehilangan dipadukan dengan rasa bersalah, membentuk luka batin yang dalam. Beberapa bulan setelah pemakaman, Rama memutuskan untuk pindah dari Jakarta dan bekerja di luar negeri. Waktu berjalan, pembangunan kota terus melaju, termasuk penggusuran besar-besaran terhadap kompleks makam tempat Ayu dikuburkan. Warga sempat memprotes, tapi proyek pembangunan tak bisa dihentikan. Peti-peti tua digali dan dipindahkan, namun tak semua jenazah berhasil dikenali atau ditemukan. Banyak yang percaya bahwa sebagian dari mereka tetap terkubur di bawah tanah Casablanca, tak pernah sempat dipindah atau disucikan kembali. Dan dari sinilah kisah mulai muncul. Beberapa pengemudi taksi malam mengaku melihat perempuan berbaju pengantin berdiri diam di pinggir terowongan. Rambutnya panjang menjuntai, gaunnya lusuh namun jelas putih. Ada yang mengaku diberhentikan oleh perempuan itu, meminta tumpangan ke lokasi resepsi pernikahannya. Tapi ketika sang sopir menoleh ke belakang, kursi penumpang kosong. Ada pula yang mengatakan, jika seseorang melintas sambil menyetel lagu pengantin, seperti Canon Indie atau Wedding March, suara tangisan lirih akan terdengar dari dalam mobil. Tak lama kemudian, hawa dingin mengisi kabin dan bayangan putih melintas cepat di kaca spion. Cerita-cerita itu dianggap sebagai dongeng kota,
Sampai seorang reporter majalah horor mencoba menelusuri dan menghubungkan semua kejadian. Ia menemukan fakta bahwa semua penampakan terjadi pada malam Jumat. Malam yang sama dengan tanggal pernikahan Ayu yang tak pernah terjadi. Beberapa warga setempat percaya bahwa arwah Ayu tidak sadar bahwa ia telah mati. Ia terus menunggu Rama datang, mengenakan gaun pengantinnya yang tak sempat ia kenakan saat hidup. Ia berdiri di tempat terakhir yang dikenalinya. Tempat yang dulunya adalah rumah peristirahatan terakhir, kini dilindas kendaraan dan lampu kota. Dan bagi siapapun yang lewat tanpa hormat, ia mungkin akan ikut menumpang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena ia masih percaya. Hari pernikahannya belum dibatalkan. Malam Jumat Kliwon di Jakarta selalu punya suasana berbeda. Entah karena kepercayaan yang turun-temurun, atau karena kenyataan bahwa pada malam itu, hal-hal tak kasat mata menjadi lebih nyata bagi mereka yang sensitif. Di sekitar terowongan Casablanca, suasana itu terasa lebih pekat. Pada suatu malam Jumat, seorang sopir ojek online bernama Tegar mendapat pesanan penumpang dari aplikasi. Titik penjemputan. Dekat trotoar pintu masuk terowongan. Tanpa curiga, ia melaju ke lokasi. Di sana, berdiri seorang perempuan dalam gaun putih yang tampak kusam, seperti basah oleh air hujan, meski malam itu cuaca cerah. Ia berdiri tenang, wajahnya tertunduk. Tegar mengira itu adalah pengantin yang kelelahan atau korban prank. Tapi saat ia mendekat dan menyalakan lampu motor, perempuan itu tidak memiliki bayangan di tanah. Tubuh Tegar gemetar, tapi perempuan itu naik ke boncengan tanpa sepatah kata pun. Dalam perjalanan, Tegar merasa motornya menjadi berat luar biasa. Ia mulai mencium aroma bunga melati yang menusuk, dan dari kaca spion, ia melihat perempuan itu mulai mendongak pelan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari sudut bibirnya mengalir darah perlahan. Tegar menghentikan motornya mendadak. Saat ia menoleh ke belakang, boncengan kosong, tak ada siapapun. Ia pingsan di tempat dan baru ditemukan oleh pengendara lain 1 jam kemudian. Ketika dibawa ke pos polisi terdekat dan diperiksa, aplikasi ojeknya masih menyala. Namun nama pemesannya hanya muncul sebagai Ayu. Cerita ini menyebar cepat. Banyak pengemudi transportasi malam mulai menolak mengambil penumpang di sekitar terowongan setelah pukul 11 malam, terutama jika yang memesan adalah seorang wanita tanpa foto profil. Beberapa paranormal menyebut bahwa penampakan Ayu cenderung tidak mengganggu. Ia hanya muncul untuk menuntaskan perjalanan yang belum selesai, perjalanan menuju hari pernikahan yang tidak pernah terjadi. Namun jika seseorang mengolok-olok, menantang, atau mencoba mengusirnya, maka kehadirannya berubah. Ayu bisa menatap langsung, dan siapapun yang ditatap akan mengalami mimpi buruk selama berhari-hari. Bertemu dengannya dalam mimpi, mendengar suara tangisnya, dan terbangun dengan tubuh basah seolah baru keluar dari air hujan. Dari situlah muncul kepercayaan baru di kalangan warga dan pengemudi. Jika melihat sosok pengantin berdiri sendirian di terowongan Casablanca, jangan berhenti, jangan tatap matanya, dan jangan pernah menertawakan kisahnya. Karena ia tidak sedang menakutimu. Ia hanya ingin seseorang mengantarnya ke pelaminan, yang tak pernah ada. Bukan hanya mereka yang lewat di terowongan yang melihat sosok pengantin itu. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul cerita tentang mimpi ganjil yang dialami oleh orang-orang yang tak pernah tahu apa-apa tentang kisah Ayu. Mereka bermimpi berada di sebuah pesta pernikahan, namun suasananya aneh, sepi, sunyi, dan tamu-tamunya berdiri kaku, seolah bukan manusia. Salah satu kisah datang dari Lestari, seorang pegawai kantor di Kuningan. Ia bermimpi berjalan di lorong panjang, dengan hiasan janur kuning. Di ujung lorong, ada pelaminan megah, dan seorang mempelai wanita duduk sendiri. Gaunnya putih, namun lembab dan tampak berat seperti habis diguyur hujan. Saat Lestari mencoba mendekat, si pengantin menoleh perlahan. Wajahnya adalah wajah Lestari sendiri. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, bajunya basah seperti habis kehujanan, padahal AC di kamar mati.
Kisah serupa dialami oleh 5 orang lainnya yang ternyata tinggal atau bekerja tak jauh dari kawasan Casablanca. Mereka semua bermimpi di malam Jumat, dan semuanya mendengar kalimat yang sama dibisikkan dalam mimpi. Kau datang, tapi dia tidak. Paranormal menyebut mimpi itu sebagai bentuk panggilan jiwa. Arwah yang tersesat kerap mencari wakil di dunia nyata untuk mewakili kehadiran orang yang tak pernah menepati janji. Dalam kasus Ayu, ia terus mengundang orang asing ke dalam mimpinya, seolah berharap salah satu dari mereka adalah Rama, atau seseorang yang bisa membantunya menutup cerita. Hal ini membuat sebagian warga mempercayai bahwa penampakan Ayu bukan lagi sekadar arwah penasaran. Ia mulai memasuki alam bawah sadar, menyusup ke dalam mimpi mereka yang memiliki frekuensi batin serupa. Perempuan yang pernah dikhianati, orang yang menyimpan janji patah, atau mereka yang merasa ditinggalkan. Mereka yang pernah bermimpi tentang pernikahan basah itu, kini enggan lewat terowongan Casablanca saat malam tiba. Bahkan beberapa di antaranya kini rutin meletakkan bunga melati putih di tepi jalan sebagai tanda penghormatan, agar tak diundang kembali. Karena dalam legenda ini, Ayu bukan lagi hanya sosok yang menunggu di pinggir jalan. Ia telah menjadi bayangan dari janji-janji yang tak ditepati. Dan ketika bayangan itu menyusup ke dalam mimpi, maka kisahnya bukan lagi dongeng. Ia telah menjadi bagian dari ingatanmu sendiri. Dari sekian banyak kisah penampakan Ayu, satu pola paling sering diceritakan. Ia muncul di kaca spion. Tak jarang pengemudi mobil atau ojek online yang melintasi terowongan Casablanca mengaku melihat bayangan wanita duduk di bangku belakang. Biasanya, penampakan itu hanya muncul sesaat, sekilas saat lampu kendaraan lain menyilaukan, atau saat kendaraan sedang melambat karena macet. Namun ada juga yang melihatnya jelas, dengan tatapan kosong dan gaun putihnya yang tergerai seperti melayang. Cerita paling menyeramkan datang dari seorang sopir travel bernama Pak Dani. Suatu malam, ia mengantar 3 penumpang ke arah Tebet dan harus melewati terowongan tersebut. Di tengah perjalanan, salah satu penumpang bertanya pelan, "Pak, kenapa perempuan yang duduk di belakang tidak bicara dari tadi?" Pak Dani menoleh lewat spion. Ia yakin kursi belakang hanya berisi koper. Tapi kini duduk seorang wanita berbaju pengantin dengan wajah pucat menghadap jendela. Dengan gemetar, ia menghentikan mobil di ujung terowongan. Tapi ketika ia benar-benar menengok ke belakang, kursi itu kosong, tak ada siapa-siapa. Penumpang yang bertanya pun mendadak pucat, mengaku tidak pernah melihat wajah wanita itu, hanya rambut panjang dan bau bunga yang menusuk. Setelah kejadian itu, Pak Dani jatuh sakit selama seminggu. Dalam mimpinya, ia terus-menerus melihat sosok wanita duduk di bangku belakang, selalu membisikkan satu kalimat yang sama. "Aku harus sampai di pelaminan." Menurut para spiritualis, cermin dan kaca spion adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia arwah. Arwah yang tak tenang sering menampakkan diri di permukaan reflektif, sebagai bentuk peringatan atau upaya komunikasi. Di dalam mobil, spion menjadi satu-satunya cara Ayu menampakkan diri tanpa mengganggu langsung. Seolah ia hanya ingin dilihat, bukan ditakuti. Namun bagi mereka yang melihat bayangan itu dan tak segera membaca doa, atau melanjutkan perjalanan dengan hati tenang, Ayu bisa mengikuti hingga ke rumah. Itulah sebabnya muncul pesan tidak tertulis di kalangan pengemudi malam. Jangan melihat spion terlalu lama di terowongan Casablanca. Jangan memutar musik pernikahan. Dan jika tiba-tiba mencium bau melati, jangan bicara, cukup berdoa, dan terus berkendara. Karena kadang, Ayu hanya menumpang sebentar. Tapi jika kau membalas tatapannya di spion, ia mungkin tak akan turun. Di balik kisah tragis Ayu, tersimpan satu rahasia kelam yang tak banyak diketahui orang. Rama tidak benar-benar tak bersalah. Bertahun-tahun setelah Ayu meninggal, seorang kerabat jauh Ayu yang bernama Bu Sarni pernah menjadi tetangga kos Rama, membuka cerita mengejutkan. Ia menemukan surat-surat lama Ayu yang tidak pernah terkirim. Dalam surat itu, Ayu memohon agar Rama menemuinya segera, karena ia sedang hamil. Ya, Ayu mengandung anak Rama, hanya beberapa minggu sebelum hari pernikahan mereka. Namun menurut pengakuan Bu Sarni, Rama menjauh setelah mendengar kabar itu.
Ia mulai menghindar, memutus komunikasi, dan terakhir terlihat mengemasi barang dan pergi dari kos tanpa pamit. Ayu yang menyimpan rasa malu dan takut hanya bisa berharap Rama akan kembali. Ia tetap menjahit gaun pernikahannya, mengundang keluarga dan menjaga janji, seorang diri. Beberapa hari sebelum hari pernikahan, Ayu mengendarai motor sendirian, membawa gaun pengantin untuk disesuaikan ulang. Dan di malam itu, hujan turun deras, jalanan tergenang, dan takdir mengambil alih. Kini, warga mulai mengerti mengapa arwah Ayu begitu kuat, begitu gigih. Ia tidak hanya menanti janji yang gagal ditepati, tetapi juga menanggung aib, rasa sakit, dan kehilangan 2 nyawa dalam satu tubuh. Para spiritualis yang merasakan kehadirannya berkata bahwa arwah Ayu membawa energi 2 jiwa. Dirinya sendiri dan anak yang tak sempat lahir. Energi itu seperti pusaran emosi, campuran cinta, luka, dan dendam yang menjadi alasan mengapa penampakannya terus muncul, bahkan semakin intens seiring waktu. Dan yang lebih menakutkan, ada satu pola yang mulai terlihat. Beberapa orang yang melihat sosok Ayu secara langsung adalah pria, khususnya pria yang pernah meninggalkan wanita dalam keadaan hamil atau menikah diam-diam dengan orang lain. Mereka mengaku melihat bayangan Ayu bukan hanya di terowongan, tapi di kamar mereka, di mimpi mereka, bahkan saat bercermin di pagi hari. Dari sini, muncul kepercayaan baru di kalangan masyarakat sekitar. Ayu bukan hanya mencari Rama, ia mencari pengganti janji. Seseorang yang pernah mengingkari cinta, dan kini harus menanggung akibatnya. Karena dosa yang tak pernah terucap, akan selalu dicari oleh mereka yang tak pernah sempat bicara. Di tengah riuhnya kendaraan yang melintasi terowongan Casablanca, ada satu fenomena ganjil yang beberapa kali dilaporkan oleh pekerja jalan dan petugas perawatan terowongan. Suara lirih dari balik dinding beton. Mereka yang bertugas pada malam hari, saat lalu lintas sepi dan mesin-mesin dimatikan, sering mendengar bisikan yang seolah berasal dari balik lantai atau sisi terowongan. Bisikan itu bukan suara kebocoran atau getaran biasa. Kadang terdengar seperti gumaman, kadang seperti suara orang memanggil, "Rama, tunggu aku masih di sini." Seorang teknisi tua bernama Pak Naryo bahkan bersumpah pernah mendengar suara tangisan yang terputus-putus selama lebih dari 2 menit tanpa henti. Saat ia mencoba merekamnya di ponsel, suara itu tidak terekam, tapi baterainya langsung habis padahal sebelumnya masih penuh. Tak hanya suara, beberapa pekerja melaporkan adanya titik-titik di dinding terowongan yang terasa lebih dingin dari sekitarnya. Mereka menyebutnya titik napas, tempat di mana hawa lain keluar dan masuk, seolah ada dunia yang bernafas di balik beton itu. Penelusuran dari sejarawan dan ahli supranatural mengungkap bahwa salah satu segmen terowongan Casablanca dibangun tepat di atas bekas makam tua. Lokasi yang dulunya tidak pernah dibersihkan sepenuhnya, karena proses pembongkaran makam dilakukan terburu-buru, sebagian pada malam hari, dan dalam tekanan proyek cepat. Tidak semua jenazah berhasil dipindahkan, dan ada kepercayaan kuno dalam budaya Jawa. Jika tubuh seseorang terkubur tanpa upacara lengkap, jiwanya akan tersesat dan berdiam di sekitar tempat ia dikuburkan terakhir kali. Dalam kasus Ayu, jasadnya kemungkinan besar ikut tertimbun di bawah fondasi terowongan. Dengan janji yang belum terpenuhi dan perasaan ditinggalkan begitu dalam, ia menjadi pusat dari kekuatan tak terlihat di tempat itu. Kini, sebagian besar pengemudi yang melewati Casablanca memilih untuk tidak membuka jendela saat melintas. Bahkan beberapa memilih mematikan musik, agar tidak mengganggu suara lain yang mungkin sedang berbicara. Karena jika kau mendengar seseorang memanggil dari dalam tanah, itu bukan gema. Itu panggilan dari seseorang yang masih menunggu di bawah kakimu. Waktu terus berjalan. Terowongan Casablanca tetap menjadi bagian vital dari denyut nadi kota Jakarta. Namun semakin malam, semakin banyak kisah-kisah baru yang muncul. Salah satunya yang paling misterius adalah tentang orang-orang yang menerima undangan pernikahan dari nama yang tak mereka kenal. Fenomena ini pertama kali mencuat dari seorang editor majalah gaya hidup bernama Nia.
Suatu hari, ia menerima surat undangan fisik yang tampak klasik dan kuno, bertuliskan nama pengantin. Ayu Saraswati Ramawirawan. Tempat pelaminan abadi. Waktu Jumat Kliwon, tengah malam. Dress code putih. Awalnya ia mengira itu promosi acara bertema mistis. Tapi saat memperlihatkan undangan itu ke rekan kantornya, semua merinding. Kertasnya berbau melati, dan di bagian bawahnya tertulis dengan tinta merah samar. Jangan datang jika hanya ingin melihat. Nia sempat mengunggah gambar undangan itu ke media sosial. Dalam waktu 24 jam, puluhan orang mengaku pernah menerima undangan serupa. Bahkan ada yang mengaku undangan itu datang lewat mimpi. Beberapa mengaku didatangi wanita bergaun pengantin dalam tidur mereka. Mengajak mereka hadir, melihat ia menikah, menyaksikan janji yang tertunda ditepati. Namun kisah itu tidak berhenti sebagai anekdot. Seorang pemuda bernama Ardan, mahasiswa yang tinggal di Tebet, menerima undangan yang sama, melalui sela pintu rumah kontrakannya. Tanpa berpikir panjang, ia dan 3 temannya memutuskan untuk main-main, datang ke terowongan Casablanca tepat tengah malam pada Jumat Kliwon berikutnya. Mereka berdiri di dekat gerbang masuk, membawa kamera dan ponsel. Namun baru beberapa menit mereka di sana, kamera mereka mati mendadak. Ponsel tidak bisa menangkap sinyal. Lalu secara bersamaan, mereka mencium aroma bunga melati yang sangat kuat, diiringi hembusan angin padahal udara malam itu sebelumnya sangat tenang. Dan di tengah terowongan, muncul sesosok perempuan berdiri sendiri. Gaun pengantinnya tampak baru, putih bersinar dalam cahaya lampu jalan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka sambil tersenyum tipis. Senyum yang aneh, kosong, tapi tidak marah. Salah satu dari mereka mencoba menyapa, tapi perempuan itu perlahan menghilang, seolah menembus udara. Keesokan harinya, Ardan jatuh sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama seminggu. Dalam mimpinya, ia terus duduk di barisan tamu, menyaksikan Ayu berdiri sendiri di pelaminan, menunggu seseorang yang tak pernah datang. Sejak itu, muncul satu pesan yang dipercayai para warga sekitar. Jika kau menerima undangan dari nama yang tak kau kenal, jangan abaikan, tapi jangan datang. Karena itu bukan undangan biasa, itu adalah panggilan. Dan siapapun yang hadir tanpa niat tulus, mungkin tak akan kembali sebagai orang yang sama. Semakin banyak cerita muncul dari mereka yang menghadiri pernikahan Ayu, bukan secara fisik, tapi melalui mimpi atau penglihatan. Yang paling menyeramkan adalah kesaksian dari seorang ibu rumah tangga bernama Bu Widya, yang mengaku setiap malam Jumat, sejak melihat penampakan di terowongan, ia selalu bermimpi berada di pesta pernikahan yang tak wajar. Dalam mimpi itu, ia mengenakan kebaya hitam dan berjalan di antara para tamu yang wajahnya kabur, seperti dilukis setengah jadi. Di tengah aula besar yang dipenuhi kabut putih, berdiri pelaminan megah berhiaskan bunga melati. Ayu duduk sendirian di atasnya, mengenakan gaun pengantin yang basah, dengan mata yang tampak terus mencari. Setiap malam, suasana pernikahan itu berubah sedikit demi sedikit. Kadang terdengar musik pernikahan dari gamelan kuno yang lambat dan sumbang. Kadang tamu-tamu berdiri diam menghadap dinding. Dan selalu di akhir mimpi, Ayu akan berkata, "Dia belum datang, tapi aku akan tetap menunggu." Yang membuat merinding, ketika Bu Widya menggambarkan tempat dalam mimpinya, seorang peneliti supranatural menyadari bahwa detailnya cocok dengan area fondasi lama di bawah Casablanca. Bekas pemakaman dan balai pertemuan yang dulu berdiri sebelum dibangun terowongan. Seolah pelaminan itu benar-benar ada, hanya saja bukan di dunia ini. Banyak yang percaya karena Ayu meninggal dengan rasa kecewa dan ditinggalkan, ia secara tidak sadar menciptakan realitas gaib sendiri. Sebuah ruang antara dunia, tempat ia mengulang hari pernikahannya yang tak pernah terjadi. Ruang itu hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki koneksi emosional yang kuat dengan kisah pengkhianatan, janji yang dilanggar, atau hati yang ditinggalkan. Mereka mungkin tak sadar, tapi saat tidur, saat pikiran paling lemah, mereka bisa diundang untuk hadir. Spiritualis menyebutnya pelaminan gaib. Tempat roh menanti penebusan.
Satu-satunya cara untuk keluar dari mimpi itu adalah dengan berani menatap Ayu dan berkata, "Aku percaya, kau pernah dicintai." Kalimat itu konon dapat memberi ketenangan sementara bagi jiwanya. Namun jika seseorang justru menertawakan, meremehkan, atau mencoba melawan, maka ia akan terperangkap dalam mimpi yang sama, berulang-ulang, hingga kehilangan batas antara kenyataan dan ilusi. Karena bagi Ayu, dunia belum berakhir. Pernikahan belum selesai. Dan pelaminan itu masih menunggu, dalam kabut, dalam doa yang terlambat. Salah satu detail yang paling sering muncul dalam penampakan Ayu adalah gaun pengantinnya yang selalu tampak basah. Tidak peduli cuaca sedang cerah atau malam kering tanpa embun, mereka yang melihat sosoknya selalu menggambarkan gaun itu mengilap seperti habis direndam air. Bahkan kadang-kadang jejak air terlihat di jalan aspal tak lama setelah penampakannya lenyap. Fenomena ini mengingatkan kembali pada cara Ayu ditemukan saat kecelakaan. Terjatuh di jalanan yang tergenang. Gaun putih yang dibawanya ikut terlempar keluar tas dan terbuka, basah oleh hujan dan lumpur. Gaun yang seharusnya menjadi lambang kebahagiaan itu justru menjadi saksi bisu dari kematiannya. Seorang sopir bus malam mengaku pernah melihat penampakan wanita bergaun putih berjalan perlahan di sisi kiri jalan masuk terowongan. Karena takut menabrak, ia menghentikan bus lalu turun untuk mengecek. Yang ia temukan hanyalah jejak air, 3 langkah berurutan, dan bau melati yang menusuk. Namun setelah kembali ke kabin bus, ia melihat kaca jendela bagian dalam berembun, dan terdapat tulisan jari yang berbunyi, "Aku belum sempat mengenakannya." Sejak saat itu, sopir tersebut berhenti mengambil rute malam. Menurut beberapa dukun Jawa, benda yang menjadi simbol harapan besar, tapi gagal diwujudkan bisa menyimpan energi roh yang sangat kuat, disebut pusaka patah janji. Dalam kasus Ayu, gaun pengantin itu adalah simbol cinta, masa depan, dan penerimaan. Tapi semua hancur bersamaan dengan kecelakaan dan pengkhianatan. Gaun itu diyakini tidak pernah benar-benar dikuburkan. Mungkin disimpan oleh keluarga, mungkin dibakar, atau mungkin, dan inilah yang paling banyak dipercayai, tertinggal di tempat kecelakaan dan menyatu dengan tanah yang kini berada tepat di bawah terowongan. Karena itu, setiap kali Ayu menampakkan diri, ia muncul dengan gaun basah. Sebuah pengingat dari momen terakhirnya. Sebuah simbol bahwa ia masih terikat pada tragedi itu, dan pada seseorang yang tak pernah datang. Kini, muncul satu kepercayaan baru di kalangan spiritualis dan warga sekitar. Jika engkau melewati terowongan Casablanca dan melihat bayangan gaun putih di cermin atau kaca mobil, segera bacalah doa atau niatkan dalam hati untuk mengantar seseorang ke tempat bahagia. Bukan untuk menolong Ayu sepenuhnya, tapi untuk memberi ruang damai sesaat. Karena selama gaun itu tetap basah, maka jiwanya belum kering dari luka. Selama bertahun-tahun, nama Rama menghilang dari peta. Tak ada yang tahu kemana ia pergi setelah Ayu meninggal. Namun dalam satu catatan tak resmi dari seorang penulis urban legend, diketahui bahwa Rama menetap di luar negeri, menikah dengan wanita lain dan memulai hidup baru, jauh dari masa lalunya yang kelam. Namun takdir memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan. Tahun 2022, Rama kembali ke Jakarta dalam rangka pemakaman ayahnya. Usianya sudah mendekati 50, berambut uban sebagian, dan memiliki 2 anak. Ia menginap di sebuah hotel di kawasan Menteng. Tak ada niat khusus untuk menengok masa lalu, namun pada malam Jumat Kliwon, ia harus melewati terowongan Casablanca dalam perjalanan pulang dari rumah kerabat. Saat mobil yang dikemudikan sopir mendekati mulut terowongan, mesin mobil tiba-tiba mati. Lampu padam dan udara di dalam kabin menjadi sangat dingin. Sopir panik, mencoba menstarter ulang mesin berkali-kali. Rama yang awalnya bingung mulai merasa mual dan pusing. Kemudian ia melihatnya. Di tengah jalan seorang wanita berdiri, rambut panjang, gaun pengantin putih yang basah, dan mata yang menatap langsung ke arahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rama tak bisa berpaling. Hatinya mencelos, seperti kembali ke malam ketika ia memilih pergi tanpa penjelasan. Wanita itu tak bergerak,
tapi bibirnya tampak mengucap dua kata tanpa suara. "Kenapa? Pergi?" Rama pingsan. Ia terbangun di rumah sakit keesokan harinya, dengan tubuh lemas dan mata sembab. Dokter menyebutnya serangan panik. Tapi Rama tahu, itu bukan sekadar ketakutan. Itu adalah janji yang datang menagih, meski bertahun-tahun tertunda. Sejak kejadian itu, Rama berubah. Ia membatalkan semua agenda bisnis dan tinggal di Indonesia lebih lama. Ia mulai mendatangi tempat-tempat spiritual, meminta petunjuk bagaimana cara menebus kesalahannya. Dalam mimpi, Ayu datang berulang kali, bukan untuk menakutinya, tapi untuk bertanya, kenapa ia tak pernah datang? Menurut paranormal yang menangani Rama, arwah Ayu bisa tenang. Jika Rama mengucapkan permintaan maaf secara langsung di tempat terakhir Ayu ingin menikah, di bawah terowongan yang kini menjadi batas antara dunia mereka. Dan itulah yang sedang Rama persiapkan. Sebuah upacara kecil, tanpa janur, tanpa musik, tanpa pelaminan. Hanya satu lelaki yang akhirnya berani datang, meski sangat terlambat. Malam itu, Jumat Kliwon. Langit Jakarta tampak muram, awan menggantung berat seolah menahan tangis. Sekitar pukul 11 malam, sebuah mobil berhenti perlahan di sisi jalan dekat mulut terowongan Casablanca. Dari dalam, seorang pria turun dengan langkah gemetar, membawa seikat bunga melati dan selembar kain putih. Itulah Rama. Dengan baju sederhana dan mata sembab, ia berdiri di tepi jalan yang pernah menjadi batas hidup dan mati bagi Ayu. Ia menunduk lama, sebelum akhirnya berbisik lirih. "Maafkan aku, Ayu. Aku datang. Akhirnya, aku datang." Tak ada suara balasan. Hanya angin malam yang mengalun pelan, membawa aroma samar melati yang menggantung di udara. Rama meletakkan bunga dan kain putih itu di sisi trotoar, lalu duduk sejenak di pinggir jalan. Tak ada ritual megah, tak ada pembacaan doa keras, hanya kesunyian dan keikhlasan. Dan mungkin itu cukup. Di saat yang sama, seorang pengemudi ojek yang kebetulan lewat bersaksi, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada bayangan putih yang muncul di kaca spion. Tidak ada suara tangis. Tidak ada rasa dingin mendadak. Jalan itu, malam itu, terasa berbeda. Lebih ringan, lebih tenang. Sejak malam itu, penampakan Ayu mulai berkurang. Para pengemudi yang biasanya mengalami gangguan tak lagi melihat sosok wanita bergaun pengantin. Tidak ada lagi suara dari bawah tanah, tidak ada undangan misterius, dan mimpi pelaminan mulai pudar. Namun bukan berarti Ayu telah benar-benar hilang. Kadang, orang masih melihat sekelebat bayangan putih di kejauhan. Tapi ia tidak mendekat, tidak mengganggu, hanya berdiri sejenak lalu menghilang. Seolah-olah ia hanya memastikan bahwa janjinya akhirnya sampai. Legenda Ayu, sang arwah pengantin Casablanca, tetap hidup. Bukan sebagai kisah seram, tapi sebagai pengingat bahwa cinta yang dikhianati bisa berubah menjadi luka panjang. Dan bahwa janji, sekecil apapun adalah sesuatu yang tak boleh dianggap ringan. Kini, mereka yang lewat di terowongan Casablanca pada malam hari tak lagi takut. Tapi sebagian masih menunduk sebentar saat melintasinya, mengucapkan salam dalam hati. "Tenanglah Ayu, kau sudah ditunggu, dan kau telah ditemu." Tagi.